Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKNIK DR Posko 8. Kali ini kita akan mempelajari Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7 semester ganjil. Dan materi kali ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajarannya selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan Al-Quran dan Hadis menurut bahasa, yaitu berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Al-Quran sendiri itu berarti kesempurnaan. Nah, kesempurnaan Al-Quran ini tidak bisa dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Dan ini dibuktikan dengan satu, dibaca oleh ratusan juta manusia walaupun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya atau Arabnya. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Dan yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Nah, itu menurut bahasa. Yang selanjutnya, Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Yang sudah kita ketahui adalah Al-Quran adalah kitab suci yang isinya firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, dan pembawanya Nabi Muhammad. Dan susunannya dimulai surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya dinilai ibadah. Dan adapun fungsinya antara lain sebagai hujah atau bukti yang kuat terhadap kerasulan Muhammad SAW. Nah, keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi yang lain dengan tulisan maupun lisan. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Hadis Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, ketahuilah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ada hadis Nabi itu, kalau kita mengikuti sunnah Nabi akan menghindarkan umat dari kesesatan dan bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya tentang pengertian hadis ya. Nah, pengertian hadis menurut bahasa yaitu hadis, yang berarti baru, peristiwa, perkataan atau cerita. Nah, menurut istilah hadis adalah segala sikap, perkataan atau perbuatan dan penetapan atau takrir Rasulullah. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan atau perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Nah, terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, yang kedua tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, sebagai pedoman hidup manusia,
Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain, yaitu yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Nah, yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah dan tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang diciptakan. Nah, yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah dan tidak sukar bagi siapapun untuk memahami dan tidak sukar pula untuk mengamalkannya, asal disertai dengan hati yang ikhlas dan kemauan yang kuat untuk mempelajarinya. Nah, itu yang keistimewaan Al-Quran. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang hadis sebagai warisan Rasulullah. Nah, hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Nah, ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Rasulullah SAW pun pernah melarang para sahabatnya untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir dan akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama itu membedakan pengertian keduanya, yaitu yang pertama itu as-sunnah dan yang kedua sunnah. Nah, yang as-sunnah ini adalah segala sesuatu yang dinukil Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Nah, sifat-sifat lahir batin ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, pengertian sunnah sendiri itu adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini dibedakan ada 3 ya, itu yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri. Nah, yang hadis qauli sendiri itu adalah hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Nah, yang ketiga itu hadis takriri. Keadaan hadis ini adalah keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, itu tentang hadis warisan Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya itu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu fungsi Al-Quran sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama itu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Nah, yang kedua sebagian konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Nah, yang ketiga itu petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun terkadang petunjuk tersebut bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Nah, yang terakhir itu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu antara itu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, yang selanjutnya itu fungsi hadis. Fungsi hadis secara umum itu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Yang kedua setelah Al-Quran dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran.
Adapun fungsi secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran, yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada pada Al-Quran. Nah, yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran tersebut. Sekian yang Ibu bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.